orang akan melakukan praduga yang ini absurd, nggak jelas. Wah ini fitnah lah, itu yang kita hilangkan lah nanti. Fitnah itu ya. Jadi satu lah. Tapi mau benar Pak. Hari ini Kabupaten Blitar itu sama panasnya dengan pemilu presiden. Nah, itu kan ya anggotanya sendiri. Itu namanya bola dilempar ke pimpinan. Iya. Aneh. Loh, Dewan itu juga punya prinsip loh. Enggak hanya untuk menggoreng. Kita kan dibatasi saya ini Dewan atau ini siapa kan begitu kan? Kita kan dibatasi. Kalau cuma melempar. Gitu. Siap. Siang kawan Radar Blitar, kembali dengan saya Agus Muhaimin di program Up to Date. Kawan, beberapa minggu terakhir ini persoalan sewa rumah dinas wakil bupati menjadi perbincangan dan perhatian banyak orang. Sebenarnya ada apa sih dengan sewa rumah dinas dan kenapa sih kok hari ini bergulir? Karena saat ini sudah momen pemilu ya. Bahkan dalam waktu dekat di 2024 juga ada gelaran pilkada, di 2024 pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Nah, bersama kita hari ini sudah datang dua orang narasumber yang top, yang saya optimis sekali bahwa nanti dari beliau-beliau nanti kita semua mendapatkan informasi yang sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang pertama ada Pak Muhammad Rifai. Beliau selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar sekaligus Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar. Selamat siang Pak Rifai. Selamat siang Mas Agus. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi dari mana? Dari DPRD atau dari? Ya, ada kegiatan rapat Banmus tadi, tapi terjeda karena Pak Ketua nggak hadir, kita lanjutkan besok. Oh. Untuk narasumber yang kedua, ini wajah baru di lingkungan DPRD Kabupaten Blitar. Dia adalah Mas Hendi. Nah, Mas Hendi ini dari fraksi PDI Perjuangan yang kemarin ikut berpartisipasi dalam proses pengusulan hak angket di DPRD terkait dengan sewa rumah dinas wakil bupati. Leres gila? Insya Allah. Salam kenal Pak Hendi, terima kasih. Salam kenal Mas Agus, Bro Agus. Masih bagus. Salam kenal Mas. Oke. Siap ya? Siap, alhamdulillah. Oke. Langsung saja saya ingin mengulik soal hak angket selain sewa rumah dinas dari Mas Hendi dulu ya, mungkin ya yang kemarin sempat menjadi atau ikut bergabung dalam pengusulan angket di DPRD. Nah, seperti apa sih Pak motivasinya atau mungkin kronologinya sehingga PAN kemudian PDI Perjuangan dan Gerindra informasinya itu mengusulkan untuk Dewan menggunakan hak angket. Ya. Ini saya sebenarnya mau sebelum ke materi ya, saya ingin meluruskan sedikit mengenai framingnya. Ini mendekati pemilu, mendekati pilkada. Siap. Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu dan pilkada dan tahun politik, karena ini adalah bagian dari fungsi yang melekat di lembaga DPRD. Artinya ini bagian dari proses dinamika politik di lembaga DPRD sebagai fungsi pengawasan. Kita sendiri, kami dari fraksi PDIP melihat bahwa akhir-akhir ini isu ini menjadi sentral dan ini menjadi konsumsi publik yang cukup santer, bahkan beberapa menjadi top trending di beberapa berita-berita ya. Kita melihat bahwa inisiasi hak angket dan interpelasi itu muncul dari akumulasi dari beberapa kali kita melihat opini publik yang berkembang, lalu kita tangkap sebagai bagian dari pengawasan hak yang melekat di DPRD. Nah, kita fraksi PDIP memang mendorong supaya isu-isu yang
menjadi isu-isu strategis dan ini berkaitan terhadap pemerintah, khususnya kebijakan, penggunaan anggaran, ini menjadi terbuka dan menjadi bisa dilihat oleh banyak orang. Makanya salah satu momentumnya itu adalah munculnya sewa rumah dinas. Satu itu. Yang kedua, TP2ID. Dari sewa rumah dinas dan TP2ID itu kita itu harus mendapatkan gambaran yang jelas. Seperti apa sih isu-isunya. Dari situ nanti kita akan melihat perkembangan berikutnya seperti apa. Karena sampai per hari ini tadi itu memang fraksi PDIP bersama PAN itu sudah mengusulkan hak angket dan interpelasi. Hak angketnya itu kita usulkan berkaitan terhadap sewa rumah dinas, sementara hak interpelasinya itu juga kita dorong untuk TP2ID. Dari sisi formil material kita sudah memenuhi syarat untuk kita masukkan ke DPRD ya, nanti melalui pimpinan pastinya. Tadi kita sudah masukkan ke pimpinan DPRD sebagai salah satu syarat formilnya, dan kalau tidak salah tadi fraksi PDIP dan PAN itu ada sekitar 22 kalau tidak salah tadi yang sudah menandatangani anggota. Menandatangani apa ini Pak? Menandatangani interpelasi maupun hak angket. Usulan hak interpelasi sudah kita masukkan hari ini. Dan ini nanti tentunya akan berproses ya di pimpinan. Berikutnya kita tinggal melihat, masyarakat bisa melihat bahwa lembaga DPRD yang hari ini itu kita akan menjalankan semua fungsinya secara fair dan terbuka. Barangkali nanti kita juga akan meminta juga bahwa semua agenda-agenda interpelasi dan angket itu kita sampaikan secara terbuka aja, supaya tidak ada dalam tanda kutip hidden agenda di dalamnya, sehingga kontrolnya kita diawasi masyarakat menjadi tahu bahwa mekanisme hak angket dan interpelasi itu bisa dilihat secara langsung. Secara tidak langsung kalau misalkan ini nanti terus digulirkan, artinya ngomong elektabilitas misalkan, kalau orang-orang bisa mengatakan begitu. Nah, ini kan juga pasti berdampak. Ya, itu side effect. Kalau seperti itu kan side effect. Jadi ketika ini terjadi dan side effect-nya ke sana, ya silakan masyarakat yang menilai kan itu. Tapi kita secara penuh itu kita melihatnya dari sisi hak di DPRD sebagai pengawas itu tadi. Kita punya 3 hak di DPRD. Jadi selama ini yang hak budgeting aja yang menjadi fokus, pengawasannya tidak. Nah, ini yang kita dorong. Bagaimana pengawasan ini menjadi lebih efektif dengan kita lebih atraktif masuk ke ruang-ruang yang ini menjadi konsumsi publik secara umum. Kita juga melihat bahwa contoh kita di TP2ID ya, itu sudah beberapa kali disampaikan di PU fraksi melalui paripurna, tetapi pada kenyataannya tetap dipertahankan. Ini kan menjadi tanda tanya di kita. Ada apa ini proses seperti ini, ada apa ya? Makanya kita buka secara publik aja. Makanya nanti pada tahap prosesnya kita juga ingin bahwa ini menjadi terbuka, sehingga asumsi masyarakat itu bisa memantau secara langsung, secara terbuka, dan ini akan menjadi sejarah baru. Semoga saja nanti kita bisa mewujudkan ini ya, karena nanti masih ada tahapannya banyak yang angket. Selain kemarin pengusul tadi sudah kita usulkan, nanti kan masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalamnya. Pak Ngapunten, untuk hak interpelasi ataupun hak angket ini kan sepengetahuan kami itu kan proses untuk mencari tahu informasi, terus kemudian penggalian data misalkan ya, terus kemudian menanyakan sesuatu kepada pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif ya. Nah, apakah misalkan kan ada banyak sarana yang bisa dimanfaatkan oleh Dewan tanpa harus menggunakan hak-hak sing istilahnya rodok jarang digunakan seperti hak angket dan hak interpelasi. Itu kan kita tahu bahwa hanya di pusat saja hak angket apa itu KTP atau hak angket apa gitu kan. Kira-kira melalui konfirmasi misalkan ke TP2 tim percepat tim TAPD misalkan, atau kepada BPKAD atau kepada bagian umum yang mengelola rumah dinas atau Bapeda yang kaitannya sama perencanaan pembangunan dan inovasi daerah, apakah hal-hal itu seperti itu sudah dilakukan? Jadi gini, prosesnya kita harus melihatnya secara utuh ya. Di lembaga DPRD itu kita dilengkapi oleh 3 hak. Yang pertama adalah hak bertanya, hak angket, dan hak interpelasi.
hak angket itu kenapa pilihannya itu kita ambil? Apakah tadi disebutkan DPKAD, inspektorat, kenapa tidak panggil secara langsung kan seperti itu? Kita melihat contoh sederhana, kita melihat ini, ketika kita mau membuka sebuah hak angket itu nanti akan muncul rentetannya. Kalau hak angket itu nanti akan muncul, kita sebagai lembaga DPRD itu bisa memanggil bupati secara utuh untuk menjelaskan persoalan itu. Kita juga bisa melakukan memanggil dinas-dinas berkaitan terhadap itu secara resmi, terdokumentasi. Ketika kita memanggil secara resmi itu akan muncul konsekuensi hukum. Setelah itu kan nanti akan kita lihat. Kalau hak angket itu nanti bisa kita meningkatkan ke hak penyelidikannya DPRD. Jadi kita berhak memanggil siapapun, bahkan dengan tanda kutip memaksa. Kalau mereka tidak datang, kita bisa menggunakan minta bantuan ke APH untuk memaksa itu, karena ada di tatip untuk menjelaskan itu. Cuman prosesnya yang agak lama ya, karena nanti pasti melalui proses politik di DPRD, paripurna, macam-macamnya. Bahkan syarat tertentu juga ada untuk hak itu lolos atau tidak, itu ada. Kita belum bicara hak itu lolos atau tidak, karena hak itu hari ini berada di pimpinan, karena kita sudah usulkan. Itu pertama untuk hak angket. Yang kedua, untuk hak interpelasi. Hak interpelasi itu kenapa kita fokuskan ke TP2ID? Karena ini berkaitan terhadap kebijakan. Di situ ada pergubnya yang menyatakan pembentukannya TP2ID. Ada SK bupatinya juga. Itu yang kita lihat. Hak interpelasi itu kan hak bertanya yang sifatnya lebih ringan daripada hak angket sebenarnya. Kita hanya akan mempengaruhi kebijakan bupati. Ketika sudah kita sampaikan beberapa kali di PU fraksi dan ternyata itu tidak cukup untuk kuat bupati melakukan evaluasi dan kajian sehingga membatalkan atau tidak, itu yang kita gunakan. Kita akan memanggil secara resmi, kita lihat, kita bedah secara utuh hak interpelasi itu. Jadi kita akan melihat di dalamnya seperti apa sih interpelasi. Ketika kita tahu di dalamnya ada penyimpangan, ada ini, sehingga kebijakan dari DPRD itu bisa mendorong bupati untuk melakukan perubahan terhadap TP2ID kebijakannya. Karena kalau kita hari ini yang kita pakai misalkan di paripurna itu kan beberapa kali tidak didengar. Kayaknya ya udahlah. Pak, selama ini kalau dari fraksi atau dewan, khususnya dari fraksi PDI, melihat kinerja TP2ID itu seperti apa? Artinya kan selama ini kan yang digaungkan atau yang sering kami dengar di media ataupun dari statement-statement para narasumber kami itu bahwa pertama kaitannya sama anggaran, pemborosan anggaran, terus kemudian kinerjanya yang enggak begitu efektif, atau mungkin karena pengaruhnya terlalu ekstrim sehingga overlapping atau apa. Nah, kalau dari PDI atau fraksi PDIP sendiri melihatnya bagaimana? Apakah seperti itu juga atau bagaimana? Kalau kita melihat TP2ID ya secara keseluruhan ya, kita belum melakukan pendalaman ya. Nanti pendalaman itu akan terjawab ketika interpelasi itu kita clearkan. Masuk angketnya yang untuk rumah dinas kita clearkan. Jadi kita melihat bahwa TP2ID itu kan seperti lembaga dalam kutip lembaga ad hoc. Lembaga pembantu bupati. Lembaga yang dibentuk bupati untuk membantu bupati melakukan nasihat. Kita juga baca di perdanya ya kalau tidak salah, bahwa fungsinya itu fungsi koordinatif antara Pak Sekda, Pak Asisten. Artinya ke dinas kan tidak ada. Tetapi pada prakteknya di lapangan yang kita mendengar itu, ini menjadi ukurannya menjadi absurd, menjadi tidak jelas. Kenapa kita melihat ukurannya menjadi absurd? Apa yang dibuat di TP2ID ketika dia menjadi penterjemahnya barangkali ya, pembisitnya ke bupati barangkali, ini yang harus kita perjelas sebenarnya. Ukurannya apa? Barangkali apa sih pengaruhnya ke masyarakat? Kan itu. Pengaruhnya TP2ID apa sih ke masyarakat? Kan tidak kelihatan. Tetapi kita melihat secara makro, ketika TP2ID ini terbentuk, ketika TP2ID ini punya kewenangan berkoordinasi, manggil dinas, sampai turun ke bawah, ini akan berkaitan terhadap bagaimana pelaksanaan fungsi anggarannya nanti, termasuk kebijakan-kebijakannya. Sehingga kebijakan itu ini akan berkaitan juga ketika kita ngomong penganggaran di daerah, itu pasti akan berkaitan terhadap bagaimana pengadaan barang dan jasanya, bagaimana pelaksanaan lelang pembangunan jalannya, bagaimana pelaksanaan dari instansi OPD tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di daerah. Ini akan menjadi satu rangkaian. Nah, rangkaian ini akan kita bedah semuanya.
Pak, bisa nggak kira-kira misalkan Dewan memanggil katakanlah badan ad hoc itu, misalkan TP2ID untuk klarifikasi atau untuk bertanya, bisa? Pada akhirnya nanti kita akan manggil ke bupati dulu. Setelah itu nanti kemungkinan kalau itu dijalankan ya kita bisa saja. Cuman kan karena TP2ID itu menjadi kewenangannya bupati, badan ad hoc itu menjadi kewenangan bupati, biar bupati yang menyelesaikan. Kita kan berharap seperti ini. Sebenarnya simpel saja sih. Oke mas, kita kaji. Ketika udah dikaji selesai, oh ternyata ini tidak cukup kuat nih untuk alasan apa pembentukan. Oke deh, kita selesaikan, kita bukan selesai di situ. Tidak perlu lagi berlanjut kemana-mana gitu loh. Sebenarnya simpel sekali. Kalau misalnya nanti bupati tetap bersikuku, artinya seperti yang sekarang kan itu kan hanya bupati, saya butuh pendamping, saya butuh pembantu misalkan untuk memberikan tambahan informasi atau pandangan berbeda terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nanti kami ambil. Nah, gimana? Itu haknya bupati? Iya, itu menjadi hak bupati. Tentunya itu akan kita lihat dari peraturannya. Kalau itu menyalahi peraturan, berarti kan kita bisa menggunakan hak yang lebih tinggi lagi. Karena kita melihat, kita tidak bisa nih, bupati memang ini menjadi kewenangan bupati. Tapi ketika menjadi kewenangan bupati, bupati itu ingat ya, kekuasaannya tidak tak terbatas. Ketika dia memiliki kekuasaan tidak tak terbatas, dia dibatasi sebenarnya dengan undang-undang. Kalau kebijakannya ketika dibatasi dengan undang-undang dan ini menyebabkan sesuatu yang lebih luas menjadi presiden yang lebih luas, ya kita sebagai lembaga pengawas di DPRD ya seperti itu dong. Tidak bisa kita diam aja dong. Kita fungsinya mengingatkan, karena apa? Lembaga DPRD dan pemerintah eksekutif itu satu kesatuan. Kita bersinergi. Ayo bekerja bareng-bareng membangun wilayah Kabupaten Blitar yang lebih baik lagi kan itu. Kalau ada yang salah di sana ya kita mengingatkan dong kan. Ini sebenarnya bentuk dari pengawasan itu aja yang kita dorong ke sana. Oke, siap begitu kira-kira dari fraksi PDI ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita ke narasumber yang berikutnya, Pak Rifai. Nah, sebenarnya kalau Pak Rifai dari fraksi yang berbeda ini, dari PKB, pengusungnya Bupati dan Madi Rahmat dari Pilkada di 2020 yang lalu. Nah, seperti apa PKB melihat fenomena atau persoalan rumah dinas yang pertama yang kemudian keluar hak angketnya, yang kedua terkait dengan TP2ID yang hari ini juga PDIP ancang-ancang untuk interpelasi. Nah, seperti apa Pak? Kalian gini deh, gimana Pak? Ya, yang pertama begini, kalau kita ngomongkan politik itu multitafsir. Siapapun orang bisa menafsiri, tapi kita punya aturan. Nah, saya hanya menyadarkan kepada teman-teman yang namanya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat itu sebenarnya satu rangkaian. Hak interpelasi itu hak untuk bertanya. Bertanya itu tidak harus bupati yang jawab. Tim APD boleh, OPD boleh. Baru hak angket itu kalau dari hak interpelasi tidak dalam tanda kutip belum puas, maka terbentuklah hak angket. Nuntut lagi kan kata itu. Hak angket itu ada pansus. Baru pansus itu berhak memanggil bupati, manggil siapapun boleh. Tetapi hak interpelasi itu yang harus digunakan dulu. Baru terakhir adalah hak menyatakan pendapat. Nggak bisa dibolak-balik. Satu materi itu harus runtut. Loh, kita itu hidup di Dewan itu ada aturannya, ada tatipnya. Undang-Undang Nomor 2 2019. Ya itu dibaca aja rigidnya. Nah, beda antara hak Dewan sama kewajiban Dewan. Tanggung jawab Dewan itu punya 3, untuk penganggaran, budgeting, dan pengawasan. Tapi kalau hak 3 ini sudah tidak bisa dilakukan, maka boleh menggunakan hak-hak itu tadi. Hak itu udah jalan yang paling terakhir. Nah, kemarin teman-teman itu menyatakan di PU fraksinya adalah terkait TP2ID. Apa tidak boleh bupati untuk memberikan TP2ID? Boleh, silakan. Selama ini tidak melanggar aturan, kan itu. Nah, malah justru teman-teman ini yang aneh, pertanyaan saya yang aneh. Teman-teman ini bukan berangkat dari apa yang dia dapat, tapi dari isu. Nah, kalau wartawan isu-isu boleh itu dikelola kan gitu. Tapi kalau udah Dewan itu harus otentik datanya, nggak hanya soal isu-isu. Orang ngomong katanya sampai lihat sampai di tingkat OPD dan segala macam. Buktikan kalau itu ada. Berarti ada satu orang OPD yang menyatakan bahwa saya diobol-obol oleh TP2ID. Ya itu harus ada bukti. Jangan isu lah Dewan kok yang digarap isu. Tapi gini Pak, artinya hari ini sudah bergulir demikian. Misalkan ngomong TP2ID, teman-teman atau Dewan sebagian itu memandang bahwa kapasitas atau
fungsinya untuk DPD itu overlapping, dia memanggil Dewan. Nah kira-kira langkah yang dilakukan oleh PKB sebagai partai pengusungnya Marini, nah mungkin sudah ada komunikasi seperti apa, mengingat meskipun itu masih belum jelas misalkan ya rumor yang beredar, tapi kan minimal ada klarifikasi kah? Pernahkah itu dilakukan oleh PKB? Klarifikasi di mana? Klarifikasi ke bupati, artinya Boyo Ojo ngono misalkan. Nah, seperti ini. artinya kalau bupati salah, kita dari fraksi Partai Kebangkitan Indonesia juga harus mengingatkan. Tetapi selama itu masih dalam relnya, ya sudah, dibiarkan aja. Tetapi yang jadi catatan, sekali lagi saya menyatakan, saya kalau udah urusannya aturan itu saya harus baca ya. Yang namanya hak untuk menyatakan pendapat, hak angket atau hak interpelasi itu sudah ada di tatip kita. Nah, di tatip kita itu disebutkan semisal hak interpelasi. Di ayat pertama aja, hak interpelasi itu adalah untuk meminta keterangan kepada bupati ya, mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, apakah TP2D itu punya dampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Ya udah, itu nanti kita evaluasi. Nah, kebijakan bupati di mana? Itu harus ada perbuknya atau semacam SE-nya. Itu harus dibuktikan. Jangan isu cuma berita-berita isu dijadikan alat, ya nggak bisa. Itu yang hak interpelasi. Begitu pula di pasal 80 kaitan dengan hak angket. Hak angket itu sebagai dimaksud adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya itu dasarnya sudah. Itu hanya di item pertama. Makanya saya tidak dari fraksi PKB terus membabi buta membela bupati, ya enggak. Kita lihat aja aturannya. Kalau aturan itu masuk, ya oke, silahkan. Kalau memang bupati dia tetap mempertahankan TP2ID dan ini keputusan bupati ini berdampak pada masyarakat, baru itu kita evaluasi. Berikutnya terkait dengan rumah dinas wakil bupati, itu kan sudah disewakan dan ternyata juga tidak ada pelanggaran dari BPK. Dan kemarin bupati sudah menyampaikan di jawaban pandangan umum fraksi-fraksi, bupati akan menindaklanjuti dan siap dengan keputusan yang dilakukan oleh inspektorat. Sebelum aturan-aturan itu nanti dilarikan ke APH, maka inspektorat kan berjalan dulu. Baru kalau inspektorat berjalan menemukan ada indikasi korupsi dan segala macam, baru itu diserahkan di APH. Itu rigid sudah di tatip kita. Ya teman-teman biar baca di tatip kita lah, mulai pasal 80 sampai 86. Tapi kan Pak, artinya memang kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Dekat belum memiliki fasilitas untuk wakil bupati. Belum ada rumah dinas. Terus kemudian oke lah, yang periode sebelumnya memang juga main sewa seperti itu, tapi kemudian dimanfaatkan sendiri oleh Pak Wakil Bupati. Tapi untuk yang hari ini, kasus ini, rumor yang beredar kan disewa untuk wakil bupati, untuk fasilitas wakil bupati, tapi yang menempati ibu bupati. Nah, ya itu kan persoalan pelaksanaan. Ya justru saya yang bertanya, kok aneh seorang wakil bupati disewakan nggak mau menempati di situ, malah terjadi semisal suite sampai menempati berapa saya menempati sini. Itu kan aneh. Seorang bupati sama wakil bupati kok mau kayak begitu? Setuju. Itu aja. Itu salahnya. Kewajiban pemerintah itu menyiapkan rumah bupati, dipakai nggak dipakai itu ya urusan dia. Kenapa kita harus ribut? Kan gitu loh. Dan ini kalau tidak punya aturan ya sudah. Dan ternyata di BPK juga nyaman, aman sampai saat ini kan. Wong itu pelaksanaannya di 2021 sama 2022, 2023 sudah tidak dianggarkan lagi. Kenapa kok begitu Pak? Ya karena di 2022 itu kita menyiapkan Wisma Muradi untuk ditempati sementara oleh wakil bupati. Ke depan sebenarnya karena kita belum punya rumah wakil bupati itu, kita sudah merencanakan menganggarkan pembangunan di Garung. Cuma sampai saat Pak ini mungkin boleh dapat bocoran nih, karena sebelumnya kan Pak Wagub ini kan dari PAN, artinya satu paket dengan PKB untuk mengusulkan kepala daerah di 2020. Nah,
nggak ada bisik-bisik ya antara kedua calon itu ketika misalkan kasus ini bergulir seperti ini terus kemudian memicu banyak persepsi di lingkungan masyarakat. Oh, enak sih ngomong korupsi, enak sih ngomong apa begitu. Aku nggak ngerti kok enak ngomong ya kan. Apakah sebelumnya nggak ada komunikasi? Mbok yo sing seperti ini diselesaikan di internal karena itu kan persoalan rumah tangga sebenarnya. Adeh dan wakadeh ya kan seperti itu. Nah, apakah sebelumnya memang nggak ada? Saya pikir pasti sudah ada komunikasi. Sekali lagi saya tidak percaya dengan yang disampaikan Mas Hendy itu tadi. Yang namanya tahun politik itu segala cara dipakai sudah. Saya di Dewan itu 3 periode juga punya strategi kayak gitu Pak. Sama sudah. Tapi sama ini Pak ya. Yo sama. Yang penting kita itu tidak melanggar aturan sudah. Gak mungkin gak dihubung-hubungkan dengan tahun politik. Itu sah saja. Silakan. Kalau saya gitu aja. Yang penting kita itu jalan sesuai dengan realnya kita masing-masing. Oke. Terakhir Pak, kalau dari fraksi PKB sendiri melihat ini kan sudah bergulir di DPRD, bahkan sudah sampai ke meja pimpinan usulan itu dan ditandatangani oleh 7 minimal 7 anggota dari 2 fraksi. Nah, kira-kira pimpinan ya memang kan kolektif ya untuk ngomong Pak Dewan. Nah, kira-kira seperti apa kalau dari PKB itu menyikapi soal hak angket? Kalau saya secara pribadi atau sebagai saya sekretaris DPC, ya saya akan sandingkan nanti. Teman-teman punya hak untuk melakukan interpelasi ataupun angket. Saya akan nyandingkan apakah usulan teman-teman ini sudah sesuai dengan tatip dewan. Akan saya sandingkan aja sudah. Dan nanti saya siap untuk diflorkan ke publik. Kalau memang satu ayat tadi yang saya sampaikan bahwa ini berdampak kepada masyarakat dan merugikan masyarakat secara lebih luas, ya sudah, berarti dia nanti lolos kan begitu saja. Siap. Nih, kembali ke Mas Hendy ini. Mas dari fraksi PKB seperti ini, dari Pak Wali seperti ini artinya memandang bahwa akan disandingkan kaitannya sama fakta-fakta atau data-data yang diusulkan, yang disampaikan dalam usulan untuk hak angket. Nah, kira-kira goalsnya dari fraksi PDI utamanya di para pengusul terkait dengan hak angket itu seperti apa sih? Ya, kalau ini tadi kan sampai ini apa materinya ya, itu haknya BHP lah. Perkara materi itu persepsinya BHP lah. Cuman saya menyepakati satu hal bahwa ini itu masih pada tahap ditatip, jadi pengusulan. Kita melihatnya di dalam situ. Nanti itu pasti setelah ini pimpinan kan pasti akan menjadwalkan nih kalau dinaikkan ke paripurna disetujui, dinaikkan di paripurna ada kesepakatan berapa persen sih interpelasi itu harus disetujui, berapa persen sih hak angket itu harus disetujui quorumnya ya maksudnya. Nanti akan dibahas di sana. Dan ketika kita bicara mengenai materi-materinya dan dampak yang lebih luas, itu kita ingin secara terbuka. Sehingga tidak ada lagi istilah yang hari ini dikembangkan. Wah ini mau masuki tahun anggaran nih, wah ini mau masuki tahun politik nih, nggak ada lagi istilah-istilah seperti itu karena kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan relnya. Benar bahwa melekat nih di Pak Ketua tadi menjelaskan di tatip, hak-hak itu bisa kita gunakan. Terlepas 3 hak itu kita bisa gunakan secara terpisah, itu bisa. Kita bisa menggunakan hak itu ada di tatip, semua kan ada di tatip. Ya itu yang kita fokuskan misalnya. Supaya apa? Supaya kita tuh terang. Supaya pemerintahan kita itu berjalan enak, masyarakat juga ayem. Bayangkan kalau kita melihat hari ini dengan riuhnya seperti itu, orang akan melakukan praduga-praduga yang ini absurd, gak jelas. Wah ini fitnah-fitnah, nah itu yang kita hilangkan lah nanti fitnah-fitnah itu ya. Jadi satu ya. Tapi kalau benar Pak, hari ini Kabupaten Blitar itu sama panasnya dengan pemilu presiden. Nah, itu karena teman-teman sendiri aja yang mengolah, yang menggoreng-goreng. Yang perlu Mas Hendy tahu, pasal 77 itu menyatakan bahwa usul sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang saya sampaikan tadi di awal, itu disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit A, materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan itu. Ini saya bocoran loh, ini malah saya bocorkan di sini. Yang kedua adalah alasan permintaan keterangan. Loh kan ini harus muncul dulu di pimpinan. Loh pimpinan, ini karena saya sebagai pimpinan ya, saya sampaikan. Sebenarnya ya ini kalau mau ngomongkan strategi perang, ini sebenarnya strategi perang saya kan. Strategi perang saya. Nah teman-teman kan dalam tanda kutip dia jadi dewan, tetapi dalam tanda kutip ini bukan ansih kepentingan masyarakat, tetapi adalah kepentingan golongan.
Saya nyatakan, kalau TP2ID ada tanda-tanda dia overlapping, buktikan. OPD yang mana ada overlapping? Yang namanya lumbung padi, ada tikusnya, tidak harus lumbungnya kita bakar, cukup tikusnya kita tembak. Kan begitu kan? Nah, yang disampaikan oleh teman-teman ini apa? Kan begitu loh. Dia mau nembak tikusnya atau mau membakar lumbungnya. Kalau itu tadi disampaikan adalah overlapping. Kan begitu kan? Yang namanya hak angket, hak interpelasi itu juga materi yang diusahakan, bukan hanya teknis untuk penyampaian ini paripurna. Lah nanti pimpinan nggak ada materinya yang substansi, yang tidak berdampak luas, nanti nunggu. Ya pimpinan gimana mau memutuskan ini? Ini harus kita bawa ke paripurna atau enggak? Dasarnya pimpinan apa? Itu aja. Jadi teknis itu harus didasari dengan materi yang bagus. Pak, kalau misalkan bisa di tatipnya, ada nggak sih Pak misalkan kayak semacam batasan-batasan, misalkan hak angket atau hak interpelasi itu harus sekian bulan disetujui, misalkan harus sekian diparipurnakan? Ada nggak? Nggak ada. Berarti ini bisa bergulir. Ya bisa, makanya ini dalam tanda kutip tadi saya tidak percaya kalau ini tidak ada kaitannya dengan politik gitu loh. Kalau mau ya sudah, nanti kita bahas setelah selesai pemilu 2024. Oke, kita bahas. Kalau tidak ada kaitannya dengan politik. Kira-kira setuju nggak? Kalau misalnya mengolah pasca sampai pemilu. Tunggu sampai selesai pemilu. Nah ini itu kan artinya kita membuat ketidakjelasan di masyarakat. Kita kan harus jelas nih. Tadi disampaikan nih di dalamnya, di materinya angket tadi itu. Kita di dalamnya itu sudah memberikan gambaran. Kalau mengenai substansi materi nanti pengusul pastilah pimpinan panggil, pengusul sini dong, kamu lihatin dong apa nanti seperti itu. Kamu mana? Oh, udah, baca di tatip. Ya, kita ngelihat di tatipnya. Yang kita masukkan tadi itu, kita kan sudah memasukkan substansi materinya di atas. Kalau kita ngomong ke materinya ya, kalau kita ngomong ke materinya, itu akan kita sertai nanti. Cuman kan nanti pimpinan, bagaimana pimpinan melihat respon ini. Kalau dianggap pimpinan, oh ini tidak beli, tidak selesai nih, ya silahkan kan gitu. Itu nggak ada pimpinan, tetapi kita sebagai pengusul, kita juga punya anggotanya sendiri. Itu namanya bola dilempar ke pimpinan. Iya, aneh. Loh, Dewan itu juga punya prinsip loh. Nggak hanya untuk menggoreng. Kita kan dibatasi saya ini Dewan atau ini siapa kan begitu kan? Kita kan dibatasi. Kalau cuma melempar. Gitu. Siap. Demikian kawan Radar Blitar. Ngapunten Pak narasumber, Pak Rifai dan Pak Edi, karena memang kita ini sangat dibatasi oleh waktu. Tapi saya di Jawa Pos Radar Blitar sangat optimis sekali bahwa sampai dengan hari ini wakil rakyat kita dan para stakeholder yang ada di Kabupaten Blitar memiliki misi dan kepentingan yang sama, yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Blitar. Demikian podcast Up to Date hari ini. Sampai jumpa.